Interstellar strikes a fascinating balance between real science and cinematic spectacle. While some aspects of the film, such as the visualizations of black holes and wormholes, are grounded in real physics, others, like time travel and traversing dimensions, remain speculative. Nonetheless, by collaborating with scientists like Kip Thorne, Interstellar has succeeded in bringing complex scientific ideas to the big screen in a way that captivates and educates viewers. Konsep utama dalam film fiksi ini Interstellar, relativitas waktu. Dalam film ini ada bagian di mana waktu berjalan lebih lambat di dekat lubang hitam. Ini sesuai dengan teori relativitas umum Einstein. Ketika kamu mendekati objek dengan gravitasi sangat kuat, seperti lubang hitam, waktu di dekat objek itu melambat relatif terhadap tempat lain yang jauh dari gravitasi tersebut. Jadi, ketika Cooper dan timnya berada di planet yang mengorbit lubang hitam Gargantua, waktu mereka bergerak lebih lambat dibandingkan waktu di bumi. Lubang cacing, wormhole. Di film ini, sebuah wormhole memungkinkan perjalanan antar galaksi dengan cepat. Wormhole adalah hipotesis dalam fisika yang memprediksi adanya lorong-lorong yang menghubungkan dua titik ruang waktu yang jauh. Meskipun secara teoritis mungkin, hingga kini belum ada bukti eksperimental bahwa wormhole benar-benar ada. Lubang hitam dan horizon peristiwa Gargantua. Lubang hitam dalam film digambarkan sebagai objek yang supermasif. Di sekitar lubang hitam, ada area yang disebut horizon peristiwa, yang merupakan batas di mana tidak ada yang bisa lolos, termasuk cahaya. Setelah Cooper jatuh ke lubang hitam, ia memasuki tesseract, struktur yang tidak mungkin dipahami oleh fisika klasik. Tetapi di film itu diinterpretasikan sebagai ruang di mana waktu adalah dimensi fisik. Tesseract dan dimensi waktu. Di akhir film, Cooper masuk ke dalam tesseract, sebuah representasi visual dari 4 dimensi, 3 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu. Walau ini adalah representasi artistik dan imajinatif, ini didasarkan pada teori dimensi tambahan dalam fisika teoritis, meskipun konsep ini belum terbukti. Apakah film ini masuk akal secara sains? Lubang cacing. Secara teori, lubang cacing memang memungkinkan perjalanan cepat antar ruang. Tapi saat ini mereka hanya eksis dalam dunia matematika, dan belum ada bukti eksperimental tentang keberadaan atau stabilitas mereka. Jadi ini adalah aspek yang sangat spekulatif dalam film. Relativitas waktu. Relativitas waktu adalah konsep yang diterima secara luas dalam fisika. Efek waktu yang berjalan lebih lambat di dekat lubang hitam sangat mungkin terjadi dan telah diobservasi dalam bentuk lebih kecil di sekitar objek yang memiliki gravitasi kuat, seperti bintang neutron. Perjalanan melalui lubang hitam. Lubang hitam adalah objek yang sangat ekstrem. Di dalam horizon peristiwa, tidak ada yang bisa lolos atau kembali, dan fisika yang kita pahami mungkin tidak lagi berlaku di dalamnya. Jadi perjalanan ke dalam lubang hitam seperti yang ditunjukkan di film ini, di mana Cooper selamat dan memasuki tesseract, tidak realistis. Gravitasi dan dimensi waktu. Film ini membahas gagasan bahwa gravitasi dapat melintasi dimensi, termasuk dimensi waktu. Ini berdasarkan teori gravitasi kuantum yang masih sangat teoretis. Jadi, meskipun mungkin menarik dari perspektif cerita, konsep ini belum bisa diverifikasi secara ilmiah. Cerita tentang bagaimana Cooper bisa kembali ke bumi setelah memasuki lubang hitam Gargantua memang merupakan salah satu bagian paling spekulatif dari film Interstellar. Dalam dunia nyata, masuk ke lubang hitam secara ilmiah hampir pasti akan berujung pada kehancuran fisik, karena kekuatan gravitasi yang ekstrem. Namun dalam film, mereka menggunakan konsep-konsep fiksi ilmiah yang melibatkan dimensi ekstra dan interaksi gravitasi dengan ruang dan waktu. Berikut penjelasan dari sudut pandang film dan sains. Apa yang terjadi di film? 1. Masuk ke lubang hitam Gargantua. Saat Cooper jatuh ke dalam lubang hitam, alih-alih hancur oleh kekuatan gravitasi ekstrem, spaghettification, di mana tubuh terentang hingga hancur, ia malah masuk ke struktur yang disebut tesseract. Di dalam tesseract, waktu menjadi dimensi fisik yang dapat dieksplorasi, dan Cooper bisa melihat masa lalu, masa kini, dan masa depan secara bersamaan melalui jendela-jendela ruang waktu yang terhubung dengan kehidupan anaknya, Murph. 2. Tesseract dan dimensi kelima. Tesseract digambarkan sebagai ruang di mana Cooper bisa bergerak melalui waktu, layaknya bergerak dalam ruang. Ini adalah interpretasi visual dari ide dimensi kelima. Di sini, Cooper menggunakan gravitasi untuk berkomunikasi dengan masa lalu, memberikan petunjuk kepada Murph lewat jam tangan yang ia tinggalkan.
Ia bisa mentransmisikan data penting dari dalam lubang hitam kepada Murph, yang pada akhirnya memungkinkan manusia menemukan cara untuk meninggalkan bumi. Kekuatan gravitasi dan komunikasi antar dimensi. Film ini menggunakan konsep bahwa gravitasi adalah satu-satunya kekuatan yang dapat menembus dimensi dan ruang waktu, termasuk dimensi kelima tempat Cooper berada. Dalam film, Cooper menggunakan gravitasi untuk berkomunikasi dengan Murph, membantunya menyelesaikan persamaan fisika yang dibutuhkan untuk menyelamatkan umat manusia. Pertanyaannya adalah, apakah dalam film Interstellar ini ada hubungannya antara ilmu pengetahuan dengan sesuatu yang gaib, mistis, atau metafisik? Hal ini pastinya akan menjadi misteri tersendiri di antara keduanya. Namun pada kedua sangat berhubungan erat dengan teori fisika kuantum. Untuk membahasnya mungkin akan lebih menarik di waktu dan kesempatan yang berbeda. Jadi mari kita bahas bagaimana kelanjutannya dari pembahasan film Interstellar ini. Penjelasan. Kembali ke bumi. Setelah Cooper berhasil memberikan informasi penting kepada Murph dari dalam Tesseract, entitas misterius yang disebut mereka kemungkinan adalah makhluk-makhluk dari masa depan yang telah menguasai dimensi waktu, menutup Tesseract dan mengeluarkan Cooper dari lubang hitam. Cooper kemudian dievakuasi dan muncul di dekat stasiun Cooper, sebuah habitat luar angkasa buatan manusia di masa depan yang dinamai berdasarkan Murph. Bagaimana ia bisa keluar dari lubang hitam dan kembali ke wilayah aman tidak dijelaskan secara rinci, dan ini adalah bagian yang sepenuhnya fiksi. Penjelasan sains di balik film, Tesseract dan dimensi waktu. Gagasan bahwa waktu bisa dieksplorasi sebagai dimensi fisik adalah bagian dari spekulasi ilmiah. Dalam fisika modern, waktu dianggap sebagai dimensi keempat dalam ruang waktu, dalam relativitas Einstein. Tetapi, tidak ada bukti bahwa waktu dapat diakses secara fisik seperti yang digambarkan dalam film. Namun, konsep ini didasarkan pada teori string dan teori gravitasi kuantum, yang menyatakan bahwa dimensi tambahan mungkin ada, meskipun sangat sulit untuk dibuktikan. Gravitasi sebagai kunci untuk menembus dimensi waktu. Film ini mengasumsikan bahwa gravitasi adalah kekuatan fundamental yang bisa melintasi dimensi. Dalam relativitas umum Einstein, gravitasi adalah lengkungan ruang waktu yang disebabkan oleh massa. Beberapa teori spekulatif, seperti teori gravitasi kuantum, menyarankan bahwa gravitasi mungkin berperan di dimensi yang lebih tinggi, tetapi ini masih belum terbukti secara eksperimental. Selamat dari lubang hitam. Secara ilmiah, ketika seseorang memasuki lubang hitam, mereka akan mengalami spaghettification, di mana tarikan gravitasi yang sangat kuat akan meregangkan dan menghancurkan tubuh hingga hancur total. Di dalam horizon peristiwa, batas di mana cahaya bahkan tidak bisa lolos, tidak ada yang bisa bertahan. Namun, dalam film, ini diabaikan untuk menghadirkan konsep yang lebih dramatis dan filosofis. Interaksi dengan masa lalu melalui gravitasi. Dalam film, Cooper menggunakan anomali gravitasi untuk berinteraksi dengan jam tangan Murph. Ini lagi-lagi merupakan fiksi, karena dalam teori relativitas umum, meskipun gravitasi dapat memengaruhi waktu, tidak ada bukti bahwa gravitasi bisa digunakan untuk mentransfer informasi ke masa lalu. Kesimpulan, banyak konsep dalam Interstellar didasarkan pada teori fisika yang sah seperti relativitas umum. Namun ada juga elemen yang masih sangat spekulatif, seperti lubang cacing dan Tesseract. Film ini mengambil kebebasan artistik yang besar dalam cara ia menggambarkan sains, tetapi tetap menarik karena memicu rasa penasaran terhadap konsep-konsep mendalam dalam fisika modern. Film ini dibantu oleh fisikawan terkenal Kip Thorne yang memastikan banyak aspek fisikanya setidaknya didasarkan pada teori ilmiah. Jadi, meskipun tidak semua aspek Interstellar bisa dianggap realistis, film ini berada di ambang spekulasi ilmiah yang menarik. Secara ilmiah, film Interstellar menggunakan dasar teori fisika seperti relativitas umum dan relativitas waktu, tetapi banyak elemen dalam cerita, terutama bagaimana Cooper selamat dari lubang hitam dan bisa berkomunikasi dengan masa lalu melalui gravitasi, adalah fiksi ilmiah yang masih berada dalam ranah spekulasi. Kip Thorne, konsultan fisika untuk film ini, memang berusaha menjaga aspek ilmiah seakurat mungkin, tetapi tetap harus mengambil kebebasan kreatif untuk menciptakan cerita yang dramatis dan menyentuh. Jadi, meskipun Tesseract dan penyelamatan Cooper tidak bisa dijelaskan dengan fisika yang kita pahami saat ini, mereka berfungsi untuk mendukung narasi emosional dan filosofis tentang cinta, pengorbanan, dan harapan dalam film tersebut.